Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing bagaimana sih supaya keuangan kita itu sesuai dengan budgeting yang sudah kita rencanakan. Nah, mudah-mudahan vlog Emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Nah, sebelum lanjut untuk tips agar keuangan kita sesuai dengan budgeting, izinkan emak untuk berdoa. Mudah-mudahan bunda-bunda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin Allahumma amin. Sudah sering membuat budgeting tapi sering gagal? Nah, siapakah di antara bunda-bunda di sana yang sudah bikin budgeting di awal bulan? Nah, sudah aman di minggu pertama, lanjut ke minggu kedua sudah mulai goyah, dan akhirnya di minggu ketiga berantakan. Nah, siapa nih di sini nih yang masih saja seperti itu? Baik, di sini emak akan berikan sedikit tips supaya keuangan kita itu sesuai dengan budgeting yang sudah kita buat. Nah, yang pertama, tips dari emak yaitu buatlah budgeting yang sesuai dengan realita. Seimbangkan antara penghasilan dan juga pengeluaran. Nah, lebih baik diawali dengan membayar kewajiban-kewajiban, selanjutnya mencukupkan untuk kebutuhan-kebutuhan, disisihkan untuk keluarga, untuk sedekah, dana darurat, selanjutnya untuk tabungan. Nah, disisihkan supaya nanti ketika ada kebutuhan mendadak, kita bisa mengambil dari dana darurat dan menyisihkan sedikit untuk masa depan, yaitu di tabungan, seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin kita membuatnya itu sesuai dengan realisasi, seperti itu. Jangan terlalu yang tabungannya terlalu banyak atau dana darurat yang terlalu banyak, seperti itu. Nanti takutnya malah kalau terlalu minim untuk kebutuhan, pokoknya yang seimbang aja deh. Jangan sampai yang terlalu sedikit atau terlalu banyak di salah satunya. Nantinya pasti kita di tengah bulan gitu suka bingung nanti mengelolanya apabila tidak sesuai dengan realisasi. Untuk tips yang kedua, sediakan dana cadangan. Nah, dana cadangan itu dari mana, Mak? Kalau emak sendiri, dana cadangan itu emak dapatkan dari gaji lemburan Pak suami. Jadi Pak suami kan kerjanya itu seorang supir, jadi dia alhamdulillah ya selalu ada gitu lemburan, meskipun sedikit gitu, alhamdulillah setiap bulan itu selalu ada. Dan tidak emak ikutkan ke dalam budgeting. Nah, jadi budgeting emak itu yang emak kelola itu hanya gaji pokok, sedangkan gaji lemburan itu emak masukkan ke dana cadangan. Nah, fungsi dari dana cadangan di sini, fungsinya adalah apabila ada pembengkakan. Contoh nih, bayar air biasanya 75.000, naik jadi 100. Nah, kita ngambilnya dari dana cadangan. Terus kalau dana daruratnya sudah habis, masih ada kondangan, bisa diambil dari dana cadangan. Nah, terus kalau kita pengen sinking fund atau kita pengen menyisihkan untuk lebaran atau untuk apa gitu, pakai dana cadangan itu. Jadi fungsinya dana cadangan di sini banyak ya, sebagai penyeimbang apabila ada kekurangan-kekurangan seperti itu. Jadi tidak bermudah-mudah untuk mengambil tabungan, karena emak tuh kalau prinsipnya kalau sudah masuk tabungan itu seolah-olah itu susah gitu ngambilnya, seperti itu. Jadi nggak semudah itu untuk ngambil tabungan. Apabila bunda-bunda di sana tidak ada lemburan atau memang suami tuh gajinya itu hanya gaji pokok saja, bisa mencari dana cadangan itu dengan mencari penghasilan tambahan. Secara sekarang itu banyak banget ya, emak banyak melihat ibu-ibu tuh pada kreatif ya, bikin kue atau
bikin kayak parcel, bikin bingkisan dan lain-lain. Intinya mencari penghasilan tambahan yang tidak mengganggu kewajiban kita untuk melaksanakan kewajiban kita selama di rumah, seperti itu. Jadi rumah kepegang, terus kita juga insya Allah bisa mencari penghasilan tambahan. Untuk tips yang berikutnya supaya keuangan kita itu sesuai dengan budgeting yang sudah kita rencanakan, yaitu sering-seringlah melakukan evaluasi terhadap keuangan kita. Kalau Mak sendiri itu evaluasi itu Mak lakukan setiap minggu, karena memang pengeluaran Mak jadikan per mingguan seperti itu ya. Jadi ada kurang atau ada lebihnya Mak setiap minggu itu, setiap mau mengambil di minggu yang baru, Mak evaluasi minggu yang kemarin yang sudah dilalui, apakah kurang atau apakah masih ada sisa, atau apakah seperti apa harus dievaluasi dan mana-mana yang harus diperbaiki, seperti itu. Dan apabila kita minus gitu, bisa kita melakukan adaptasi keuangan, yaitu bagaimana caranya supaya keuangan itu normal kembali. Apakah belanjanya itu dikurangi, atau tidak ada hiburan, atau dikurangi jajannya, seperti itu ya. Intinya itu kita ada actionnya gitu, kita melakukan adaptasi keuangan, seperti itu. Nah, untuk tips yang keempat ya, kita selain membuat budgeting yang sesuai realita, menyediakan dana cadangan, terus kita juga evaluasi, kitanya sendiri tuh juga harus konsisten gitu, dan kita itu harus memiliki komitmen. Jangan sedikit-sedikit ngambil tabungan, sedikit-sedikit pengen ini, pengen itu, seperti itu. Kita juga harus bisa mengendalikan diri. Selanjutnya untuk tips yang kelima ya, kita harus mau belajar terus. Memang sebagai manusia ya, kita itu nggak luput dari yang namanya salah, dari yang namanya lupa. Emak juga seperti itu ya, kadang ada kalanya emak itu pengen gini, pengen gitu, lelah gitu. Tapi ya itu tadi ya, kembali lagi harus mau belajar lagi, harus mau bangkit lagi, harus mau ada gregetnya di dalam diri gini. Jangan kayak gini terus, kita nanti bakal berantakan. Stop, bangun kayak gitu ya. Jadi jangan gitu rutin terus. Sesekali lah nggak apa-apa ya, jajan seminggu sekali, seperti itu. Jadi sesekali aja dan dijadwalkan seperti itu, insya Allah bisa mengurangi pengeluaran yang tidak terduga. Nah, sehingga kita bisa menyesuaikan antara realita dan juga budgeting. Nah, demikian vlog emak kali ini, mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.